Halo teman-teman dari Fredia, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Saya baru aja selesai buka puasa nih, dan saya juga mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, di Derpedia kali ini kita akan membahas tentang tips meminimalisir kerusakan saat off-road. Jadi meminimalisir kerusakan saat off-road itu sebenarnya adalah salah satu dari 3 prinsip dasar off-road. Memang kalau kita ngomong prinsip off-road ini bisa banyak ya, dari sudut pandang dan versi yang berbeda-beda. Tapi yang ada di samping saya ini prinsip di mana pada intinya kita mencoba untuk mengurangi resiko yang ada saat kita sedang off-road. Apa aja itu? Yang pertama, meminimalisir resiko terhadap orang. Itu berarti kepada kita, kepada navigator, kepada orang-orang yang ada saat kita off-road. Yang kedua, meminimalisir resiko terhadap kendaraan, seperti yang ada di judul besar Anda lihat tadi. Dan yang ketiga, meminimalisir resiko terhadap lingkungan atau alam. Jadi ketiga ini saya anggap sebagai parameter kesuksesan, sebagai sebuah objektif, sebagai suatu tujuan yang harus kita capai setelah kita selesai off-road, yaitu bisa melakukan ketiga hal ini. Selama ini, banyak yang melihat sebuah kesuksesan off-road itu dinilai dari keberhasilan lewatin tanjakan yang terjal, keberhasilan ngelewatin kubangan lumpur yang dalam, dan tidak nyangkut, mobil bisa aman sampai di ujung. Tapi sebenarnya, parameter kesuksesan yang tepat adalah saat kita selesai off-road, tidak ada orang-orang yang cedera atau mengalami resiko yang membahayakan. Kedua, mobil dalam keadaan sehat, tidak ada kerusakan. Atau setidaknya, ya minim sekali kerusakannya. Terus satu lagi, untuk lingkungannya juga tidak terdampak apa-apa. Dalam bahasa lain, kita tidak meninggalkan jejak dalam bentuk sampah, kita tidak merusak tanaman yang ada, dan lain-lain. Oke, kita akan mulai membahas dari meminimalisir resiko kepada orang. Yang pertama adalah menggunakan sabuk pengaman. Kayaknya terdengar sangat biasa ya, atau standar gitu. Tapi nyatanya banyak juga yang nggak melakukan gitu. Dan kalau kita ngomongin pakai sabuk pengaman, ini sebenarnya nggak hanya saat kompetisi aja ya, tapi juga saat kita sedang melakukan off-road non-kompetisi. Karena kalau kita ngomongin untuk kompetisi, sebenarnya hal ini udah pasti dilakukan. Kalau nggak boleh start ya di balapan gitu. Jadi dari kasus yang sering terjadi, kebanyakan orang yang mengalami cedera saat off-road, malah itu terjadinya di off-road yang sifatnya non-kompetisi ya. Lagi sekedar wisata, jalan-jalan, itu lebih mudah terjadi resiko cedera ketimbang saat balapan yang memang sudah menggunakan peralatan safety full ya, dari kepala sampai ke kaki. Jadi kita emang nggak boleh anggap remeh ini. Dimanapun juga kita berada, mau kita melihat ini jalurnya ringan ataupun yang berat, pastikan saat kita off-road, kita memakai sabuk pengaman. Yang kedua, menggunakan sepatu. Ini juga kayaknya terdengar standar banget ya. Tapi sama juga, ini ternyata jarang untuk dilakukan oleh orang-orang. Kita nggak perlu deh ngomongin dulu sepatunya apa, mau sepatu boot atau sepatu untuk hiking, tapi pada intinya pakai sepatu dulu. Pastinya alasan pertamanya ya untuk safety ya si orang tersebut. Tapi yang banyak nggak tahu juga, kalau kita nggak pakai sepatu alias nyeker atau pakai sendal, kita itu sebenarnya tidak menghargai orang lain juga. Karena kalau misalnya kita yang nggak pakai sepatu mengalami cedera, kita juga pasti akan ngerepotin orang lain. Dan satu hal lagi yang banyak nggak nyangka juga, kalau misalnya kita nggak pakai sepatu, secara tidak disadari kita ikut memperlambat proses dari off-road itu, terutama saat evakuasi ya, atau saat kita sedang melakukan recovery. Karena orang nggak pakai sepatu, itu cenderung akan lebih lama jalannya ya. Dia berhati-hati untuk milih pijakannya, karena gampang kepleset, atau kalau misalnya nyeker takutnya nginjek duri. Jadi waktunya nggak akan efisien. Jadi pergunakanlah sepatu, apapun itu jenisnya, yang penting saat kita off-road, gunakanlah sepatu. Yang ketiga, kenali kemampuan diri. Ini pada intinya kita mesti realistis ya teman-teman. Karena kita tahu pengalaman kita, jam terbang kita beda-beda dengan orang lain. Kalau kita mau menghindari yang namanya resiko, pastiin kita jangan ngotot.
Ya kembali lagi sih pada akhirnya kita bisa kontrol emosi dan kita realistis ya. Oh mungkin kita nggak mampu kalau ngelautin tanjakan yang tinggi gini, pengalamannya kurang. Itu harus kita sadari dari awal ya. Jangan sampai begitu ada kejadian yang beresiko, kita baru sadar gitu. Atau kita baru mengiyakan kalau emang sebenarnya kita kurang mampu. Atau kurang pede, atau ya sebenarnya memang kurang aja gitu secara jam terbangnya. Jadi itu dia, kenali kemampuan diri. Dengan begitu, kalian menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang realistis dan juga mau belajar. Bagian berikutnya, kita akan ngebahas meminimalisir risiko pada kendaraan. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan 4x4. Jadi kalau kita ingin agar kendaraan kita pakai nggak mudah untuk rusak, kita salah satunya mesti mastiin kita mengoptimalkan penggunaan 4x4. Saat kita di aspal, sudah pasti kita menggunakan 2H. Kalau yang part-time ya, begitu kita udah masuk ke jalur tanah, kita udah mulai menggunakan 4x4. Bisa 4H, bisa 4L. Yang penting kita bijak teman-teman, jangan gengsi-gengsian, karena itu adalah sumber dari kerusakan kendaraan kita. Langsung aja ambil contoh, misalnya pertama ini kita berada di tanah yang rata, kita nggak perlu pakai 4L, kita pakai 4H aja. Karena jalurnya rata, terus kita nggak kebeban ya, ke mesin atau ke roda. Karena relatif jalurnya rata, dan kalau kita pakai 4H, itu udah cukup. Nggak akan nahan mobilnya, gitu. Kita berjalan lagi, berikutnya kita bertemu dengan kubangan yang dalam, yang ngebeban ya, ke mesin atau ke roda. Di saat itu, kita langsung menggunakan 4L. Begitu kita udah keluar lagi, misalnya kita ketemu dengan alur-alur yang ngebuat roda kita berartikulasi ya, sampai ngangkat-ngangkat. Misalnya kita punya locker dan bisa diaktifin. Kita akan langsung aktifin locker itu supaya rodanya mengunci depan belakang. Setelah itu kita kembali lagi ke aspal. Jangan lupa lockernya dimatiin. Kalau nggak dimatiin, nanti as rodanya yang bisa kena ya temen-temen ya. Dan juga untuk ke bannya juga supaya awet. Jadi locker dimatiin. Ini kalau lockernya bisa di on off ya. Dan juga pas udah ke jalan raya itu, kita kembali lagi ke 2H. Karena kalau kita tetap di 4L, itu akan merusak transfer case, akan merusak ke final gear dan teman-teman semuanya. Itu dia kenapa kita harus bisa menggunakan 4x4 sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan recovery gear. Contoh paling simple adalah winch yang dimaksud. Kalau kita melewati sebuah obstacle, misalnya tanjakan terjal, mesin kita udah nggak kuat. Atau mungkin mesin kita kuat, tapi emang roda kita nggak ada traksi. Sementara kita punya winch, langsung pakai winch-nya. Dengan begitu, kita nge-save mobil ya. Nggak cuma nge-save mobil aja, itu juga berkaitan sama lingkungan. Jadi untuk recovery gear ini, emang harus kita maksimalkan, itu supaya mobil kita beban kerjanya itu nggak terlalu overload. Kalau nggak buat apa nih recovery gear kalau cuma jadi hiasan aja. Jadi ini juga harus dimaksimalkan. Yang ketiga adalah melakukan observasi track. Ini sesuai dengan yang dikatakan teman saya, Reza HP dari Smart Offroading, di mana kita mesti melakukan stop, think, observe, dan juga plan. Yang pada intinya, saat kita akan melewati sebuah halang rintang atau obstacle, bijaknya kita emang melakukan observasi dulu. Contoh, kita akan menyeberangi sebuah sungai. Sebelum kita nyebrang, kita harus mikir dulu nih, oke, kita titik mulai masuk ke dalam sungainya di sini. Kita mesti tentuin exit-nya dulu, keluar sungainya di mana, gitu. Kita mesti tahu juga kedalaman sungainya, banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pada intinya emang kita harus observe dulu. Jadi apapun obstacle yang kita lewatin, kita bisa lewatinnya dengan efisien dan juga aman. Yang berikutnya, kenali kemampuan kendaraan yang kita pakai. Ini sangat penting teman-teman untuk kita melewati sebuah obstacle. Apalagi kalau kita lagi sama teman-teman ya, rame-rame menggunakan berbagai jenis kendaraan. Dalam melewati suatu obstacle, cara yang terbaik melewatinya itu terkadang bukan cara yang mayoritas dilakukan sama orang lain. Kalau orang lain kebanyakan pakai mobil diesel dengan ban besar, sementara kita menggunakan mobil bensin dengan ban kecil, itu belum tentu kita bisa melewati jalur yang mereka lewati. Mungkin kita punya jalur sendiri yang emang lebih cocok untuk kendaraan seperti kita. Langsung aja ambil contoh, misalnya ada teman pakai Cherokee, cc-nya besar, 4000 cc, bannya 35. Kita pakai Jimny 1000 cc, bannya 31.
Dalam ngelewatin sebuah kubangan, teman-teman Cherokee ngambil di jalur kiri yang emang aman banget ya, untuk mereka pakai ban 35 dengan power besar. Sementara untuk kita yang powernya kecil, bannya kecil, ternyata yang lebih cocok, kita ambil kiri sebentar, di setengah perjalanan kita pindah ke sebelah kanan, dan lain-lain, yang pada intinya jalurnya berbeda. Jadi, bukan masalah kita ngikutin jalur mayoritas, tapi jalur yang cocok dengan kendaraan atau spek yang kita gunakan. Ambil contoh lagi teman-teman, misalnya ada 2 buah Jimny nih, sama 1000 cc. Yang satu rasio gear standar, yang satu udah super low, alias rasio giginya udah kasar banget ya. Oh, di tanjakan si A pakai gigi 2, aman. Kita mau ngikut juga, tapi kita lupa kalau gear kita itu standar. Mau nggak mau kita harus pakai 1 kan, gitu. Jadi kita penting banget untuk kenali kemampuan kendaraan kita, yang pada intinya untuk meminimalisir kerusakan di kendaraan. Oke teman-teman, gue istirahat dulu, gue pengen minum kopi dingin yang bikin melek. Alhamdulillah. Oke, yang berikutnya, meminimalisir resiko terhadap lingkungan. Ini salah satu kata-kata yang saya suka teman-teman, dari Senior Offroad Indonesia, Om Yuma Wiranata Kusuma. Salah jika offroader dianggap tidak cinta alam. Justru kami menyambangi alam dan bersilaturahmi langsung dengannya. Ini adalah kata-kata yang Om Yuma sampein langsung ke saya lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Waktu itu masih cukup kecil dan saya sedang berada di rumahnya ngobrolin tentang off-road. Lebih ke saya sih yang nanya sebenarnya ke Om Yuma. Dan akhirnya keluarlah kata-kata ini yang saya ingat sampai sekarang. Ini menurut saya patut di-share, karena tidak banyak orang juga yang menyadari akan hal ini. Menyambangi alam atau bersilaturahmi dengan alam itu memang jadi salah satu hal yang disukai sama off-roader. Kita mau berkecimpung langsung, terjun ke lapangan, kita bercengkrama, berinteraksi, kita mau tidur di alam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Jadi salah memang kalau misalnya ada orang-orang yang suka bilang off-roader tidak cinta dengan lingkungan. Kayaknya justru mereka yang suka nyinyir ya, yang mungkin diajak ke hutan aja juga ogah. Ya sudah, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah jangan membuka jalur baru. Ini juga adalah salah satu hal yang banyak tidak orang ketahui. Dimana kalau off-road itu, aturannya yang benar itu adalah kita menggunakan jalur yang sudah ada. Kalau misalnya jalur yang ringan, itu adalah jalur yang memang dilewati oleh kendaraan-kendaraan umum yang ada di sana ya. Entah itu truk atau pickup dan lain-lain. Tapi kalau kita udah ngomongin untuk level yang ekstrim ya, itu juga sebenarnya kita menggunakan jalur yang sudah ada. Tapi bedanya, biasanya itu menggunakan jalur-jalur yang sudah tidak terpakai sejak tahun 70 atau 80-an. Jadi kalau kita lagi ekspedisi, itu juga mayoritas sebenarnya jalurnya adalah jalur yang sudah lama, nganggur ya, atau tidak digunakan, dan akhirnya dibuka kembali. Mungkin terkesan kita nerabas ya, tapi sebenarnya itu dulunya jalur. Dan kita sebenarnya tidak mengganggu untuk ekosistem dan juga untuk transportasi masyarakat di sekitar. Karena kalau kita lewati jalur transportasi masyarakat, itu biasanya adalah jalur ringan yang kita tidak perlu sampai ada yang namanya nge-winch atau nyangkut atau menggaruk si jalur tersebut. Jadi kalau jalur-jalur yang ekstrim, yang kita udah membutuhkan winching, itu relatif adalah jalur yang juga tidak dipakai sama orang sama sekali. Walaupun demikian teman-teman, bukan berarti 100% kita dilarang untuk membuka jalur baru. Kita tetap boleh untuk membuka jalur baru, tapi yang sifatnya emergency. Misalnya saat bencana, ada longsor, kita harus membuka jalur baru. Atau misalnya ada kejadian emergency di mana ada orang di situ yang cedera atau mengalami kecelakaan, dan kita mengharuskan untuk membuka jalur baru, itu masih tidak apa-apa. Pada intinya, dengan kita melewati jalur yang ada, kita secara tidak langsung tidak mengganggu ekosistem dari alam di sekitar sana. Satu tambahan lagi teman-teman, jadi pastiin kita kalau off-road itu di jalur yang memang diizinkan ya untuk melakukan kegiatan off-road. Kita coba untuk hindari yang namanya cagar budaya, area konservasi, hutan lindung, dan daerah-daerah yang memang tidak diizinkan untuk off-road. Yang pasti, dimanapun juga kita off-road, pastikan jangan meninggalkan yang namanya sampah. Dan yang terakhir, bijak dalam melewati obstacle.
Ini sangat penting teman-teman, karena kalau misalnya kita melewati halang rintang atau obstacle dengan agresif, tanpa perhitungan yang matang, yang ada kita malah merusak lingkungan. Ambil contoh kita melalui sebuah tanjakan, kita berusaha nggak nge-wins. Padahal itu berat ya, kita coba berkali-kali, gagal juga, tapi kita tetap terus mencoba, karena kita nggak mau untuk pakai wins gitu. Di satu sisi, itu justru akan merusak alam. Apalagi kalau kita ngomongin udah sampai akarnya keluar ya. Akarnya sampai luka karena kena besetan atau spin dari ban. Kalau kita ngomongin di off-road kompetisi, itu udah ada regulasinya teman-teman dari IOF. Jadi kalau di kompetisi, kita 3 kali ngelewatin obstacle dan belum berhasil, itu kita diwajibkan untuk langsung nge-wins. Bahkan kalau kita spin pun, itu kita ada batas waktunya. Setelah sekian detik, mobil tidak bergerak sama sekali, itu harus dicantol. Kalau misalnya di kompetisi aja udah bisa gitu, kita semestinya yang non-kompetisi juga bisa menerapkan hal tersebut. Pada intinya, melewati obstacle, jangan agresif, kontrol emosi. Dengan begitu, nggak cuma mobil kita aman, lingkungannya juga aman. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya, off-roader bijak adalah off-roader yang dapat mengontrol emosi dan mengesampingkan ego atau gengsi. Ini semua masalah ego ya teman-teman. Kalau kita bisa kontrol ego, insya Allah kita bisa mencapai 3 hal yang menjadi prinsip dasar off-road tadi. Langsung aja nih, pengen ngambil contoh. Ini karena sering juga kejadian di antara teman-teman yang ada di komunitas off-road. Ngomongin masalah ego, yang suka terjadi adalah kita lagi off-road bareng. Kita baru nyampe di satu lokasi off-road, dan begitu sampai lokasi off-road, banyak yang juga suka tetap menggunakan 4x2 atau two-wheel drive. Dengan alasan pengen ngeliatin mobil gue pakai two-wheel drive masih mampu loh, gitu. Mereka jalan sejauh mungkin dan berusaha ganti ke 4x4-nya tuh yang belakangan. Itu dia tadi, cuma mau menunjukkan gengsinya aja ya. Kalau, wah mobil gue sejauh ini kuat loh, masih pakai two-wheel drive. Padahal, dengan begitu, kita sebenarnya sama aja kayak ngerusak mobil, teman-teman. Trek yang mestinya udah menggunakan 4x4, tapi dipaksa menggunakan 4x2. Ban belakang jadi terlalu ngespin, beban di as roda juga semakin berat, di kopel juga, ke koplingnya juga. Padahal kalau misalnya kita mau bijak, kita dari awal udah pakai 4x4, begitu udah masuk ke trek off-road. Nggak cuma kita nge-save untuk mobil, kita nge-save juga buat lingkungan. Itu adalah gara-gara gengsi. Jadi jangan dilakukan teman-teman. Ada satu contoh lagi, dan ini menurut saya juga cukup parah. Ada yang beranggapan wins itu adalah sebuah kegagalan. Dalam artian, kalau kita lagi off-road bareng-bareng sama teman-teman, kita semua gengsi untuk nggak pakai wins. Karena dulu ya, ada istilah selesai off-road, pada bilang kayak gini, lihat dong, wins gue masih bersih nih. Gue tadi selama off-road nggak nge-wins loh. Lihat nih, masih nggak dipakai nih. Itu sebenarnya juga sangat tidak bagus, teman-teman. Baik untuk lingkungan atau ke mobil. Jadi bijaknya, kalau kita lagi off-road, begitu memang mobil kita udah nggak sanggup, sebaiknya kita langsung recovery menggunakan wins. Ini kalau yang punya wins ya. Kalau yang nggak punya wins, begitu kita tahu udah nggak bisa lewat, oke, minta tolong ke temen, di-strap. Dibantu recovery keluar. Jangan dipaksain terus, sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa. Cuma gara-gara kita ngeliat di depannya, wah, gue nggak terima nih. Di depan gue tadi naik kok nggak nge-wins. Tapi mobil gue nggak naik-naik nih nge-wins. Gue harus coba terus sampai bisa. Karena kalau gue nge-wins, gue akan diledekin sama yang lain. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan saya berharap teman-teman semua yang mungkin bisa ngeliat ini nggak melakukan hal itu. Jadi pada intinya, kita harus menyadari kemampuan kita mungkin bisa berbeda satu sama lain. Spek mobil kita berbeda satu sama lain. Terus juga jalur off-road itu sangat dinamis. Tadi teman kita yang lewat awal di depan, kubangannya belum terlalu dalam. Oh, kita di belakang, itu udah dalam. Jadi itu juga mesti dipikirin. Dan apa yang saya sampaikan ini sangat berkaitan dengan hal-hal tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pada intinya teman-teman, kalau kita mau selamat dalam artian tidak ada cedera untuk orang, tidak ada kerusakan untuk mobil, dan tidak ada kerusakan pada lingkungan, kita emang harus bisa bijak. Mengontrol emosi saat off-road, jangan mengedepankan ego, dan jangan gengsi. Insya Allah sampai ke rumah semuanya utuh.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk Derpedia kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Semoga channel ini bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Dadah, Assalamualaikum.